Jepang itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang, di awal kedatangannya itu yang sangat penting sebenarnya. Itu yang menjadi kajianku sekarang. Di mana memang kajian awal kedudukan Jepang, kedatangannya itu sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana dia bisa menduduki kota Pontianak sekarang. Ya, pada saat itu 1942. Bruder dari sekolah HCS, Holland China School, sekolah Cina itu mengatakan bahwa 20 siswanya meninggal akibat pesawat ataupun bala tentara Jepang melalui pesawatnya itu menjatuhkan bom atom di Pontianak. Awal mula kedatangan Jepang itu sangat menarik untuk dikupas dan belum banyak orang yang mengupas tentang itu. Kebanyakan kan peristiwa mandor yang dikupas teman-teman sejarah, bahkan orang-orang yang skala umum juga sekarang juga sedang ibaratnya membuat gawai terkait peristiwa mandor itu sendiri karena sudah dijadikan hari berkabung daerah. Menarik juga untuk kita bahas nantinya itu, Bang. Iya. Satu, dua, tiga, selamat datang di podcast Knap Institute. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Knap Institute. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan membahas hal-hal yang menarik di seputar kehidupan ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pontianak khususnya. Dengan di sini saya Adrian. Saya di sini tidak sendirian. Saya juga ditemani orang yang paham akan sejarah Pontianak dan beliau penggiat sejarah di Pontianak. Dengan Abang Raihan. Gitu ya, Bang ya? Ya, betul, Bang Rehan. Bang Rehan. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah, gini-gini aja. Gini-gini aja tuh maksudnya gimana tuh, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk keadaan hatinya gimana tuh, Bang? Ya, alhamdulillah luar biasa nih, masih jernih lah, tidak tercandu apa-apa. Tidak tercandu apa-apa. Ya, alhamdulillah untuk karena ini Ramadan, bagaimana puasanya, Bang? Alhamdulillah ini udah puasa keberapa ya? Puasa Nggak terasa juga kan? 8. 8. Oh iya, udah nggak terasa, udah 8 hari. Alhamdulillah lancar, walaupun kemarin sempat sakit jadi membatalkan puasa. Batalkan puasa cuman sehari saja tapi. Ini sakit beneran atau dibuat-buat nih, Bang? Beneran. Oh, beneran. Gak mungkin kan kita dibuat-buat kan, habis itu batalin. Kita bukan anak kecil lagi yang dikit-dikit sembunyi-sembunyi mokel gitu. Tapi kadang orang-orang yang udah dewasa pun merasa diri masih kecil ya, gitu juga, Bang. Oke, kembali lagi ke topik kita ya, udah keluar ini. Oke, kita malam ini bahas sejarah nih, Bang. Bahas sejarah Pontianak. Menurut Abang pribadi, karena Abang pegiat sejarah juga, menurut Abang kita gali dulu mengenai sejarah. Apa sih itu sejarah, Bang? Menurut Abang. Nah, menarik nih terkait pembahasan kita malam ini. Apalagi berkaitan dengan sejarah ya. Sejarah yang sebenarnya setiap hari teman-teman itu yang walaupun tidak mengulik sejarah, tapi sebenarnya tanpa disadari itu berjalan sejarahnya. Pertama, tentang sejarah hidupnya. Karena objek sejarah itu pasti manusia. Nah, sebenarnya sejarah sendiri itu simpel dan sangat sederhana. Gimana itu, Bang? Nah, sederhananya sebenarnya sejarah itu merupakan sebuah peristiwa ya. Sebuah peristiwa yang dilakukan oleh manusia yang menciptakan sebuah ataupun sesuatu yang kadang kita ceritakan, kita lakukan, dan yang tanpa kita sadari itu sudah menjadi sebuah sejarah. Nah, masa lalu teman-teman yang barang tidak move on sama masa lalunya, itu salah satu sejarah diri pribadi kita sebenarnya. Iya sih. Secara tidak langsung kita menciptakan sejarah sendiri kan gitu kan. Secara tidak langsung ya, kita sebenarnya merasakan dan menjalani, bahkan kita bercerita tentang sejarah kehidupan sendiri. Asik. Oke, sejarah untuk pemahaman saya sebagai orang awam itu memang sejarah
kejadian peristiwa Iya. di masa lampau gitu kan Bang. Oke, terkait sejarah, kalau menurut Abang mengapa kita harus tahu akan sejarah gitu Bang? Apalagi sejarah bangsa kita kan, terkhususnya yang pada malam hari ini kita bahas sejarah Pontianak. Abang tuh mengapa kita harus bahas sejarah? Nah, ini menarik terkait kita kenapa harus belajar sejarah ya. Tentunya kita dengan sejarah sendiri kita dapat belajar dari apa yang kita lakukan di masa lalu kita untuk kita pelajari di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sehingga sejarah itu terbagi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini yang menarik dan jarang orang-orang awam ibaratnya sampaikan gitu ya. Karena sejarah sebenarnya tidak hanya berkaca dengan masa lalu, tapi terkait masa kini dan masa yang akan datang itu kan dipersiapkan dari masa lalu itu sendiri. Menarik nih Bang. Oke. Terkait sejarah malam hari ini kan kesempatan kali ini kita bahas sejarah Pontianak tuh Bang. Sepengetahuan Abang yang selama ini Abang lakukan, kan Abang penggiat sejarah nih. Awal sejarah Pontianak itu bagaimana sih Bang? Nah, kalau kita runut ya, kalau belajar sejarahnya harus runut kan. Apalagi kalau berbicara sejarah itu ada teori dan metodologinya. Nah, teori dan metodologi sejarah itu kan dirunut dari kita memilih topik. Nah, kebetulan topik kita kan tentang sejarah Kota Pontianak. Iya. Nah, kalau berbicara sejarah Kota Pontianak kita harus mengumpulkan sumber-sumber. Sumber-sumber itu bisa sumber yang sifatnya primer maupun sekunder maupun tersier. Ya, itu kan mungkin teman-teman mahasiswa sering belajar itu ya kan. Apalagi kalau teman-teman sudah menggarap skripsi maupun tesis. Nah, pasti kita akan berkaitan dengan pengumpulan sumber-sumber. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan sumber-sumber ataupun heuristik, kita masuk yang namanya kritik sumber. Nah, kritik sumber ini yang penting sebenarnya. Tidak semua sumber itu bisa dijadikan patokan untuk kita dapat mengulik sesuatu. Tetapi ada sumber-sumber tertentu yang memiliki nilai kredibilitas tertentu masing-masing dari sumber itu. Seperti sumber primer. Itu kan ada klasifikasinya tuh sumber primer. Nah, sumber primer itu ya walaupun salah satu dikatakan sumber primer itu kan sumber yang sejaman dengan peristiwa itu. Nah, ataupun kita wawancara terhadap pelaku-pelaku sejarah. Pelaku-pelaku sejarah itu adalah orang yang terlibat dalam peristiwa itu ataupun orang yang sejaman dengan peristiwa itu. Sama ketika berbicara sumber-sumber tertulis. Nah, itu yang dikatakan sumber primer, dan sumber primer sendiri sebenarnya memiliki nilai-nilai kredibilitas tertentu juga. Seperti kalau surat kabar ini kan banyak ya ditemui ya untuk sumber-sumber kolonial ataupun Jepang. Kalau di Kalbar itu banyaknya surat kabar. Bahkan sampai kontemporer sekarang itu rata-rata banyaknya sumber kunonya itu surat kabar. Nah, di surat kabar sendiri itu kan ada juga kritik terhadap sumber itu. Ini kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, nilainya berapa. Ini kalau di dalam skala sumber primer ini dia sumber primer yang teratas ataupun terbawah. Itu ada klasifikasinya juga. Nah, yang paling lemah itu kan biasanya sumbernya sumber buku. Ya walaupun kadang kalau berbicara sejarah lokal di Pontianak ini kan kita terbatas sumber lokal ya. Biasanya seperti itu. Buku-buku lokal itu jarang ya orang-orang kita yang nulis. Bahkan banyak sumber-sumber lokal itu orang-orang barat yang nulis. Jatuhnya itu historiografi barat. Penulisan orang barat. Nah, dari kritik sumber itu baru kita bisa interpretasi. Interpretasi itu lebih ke penafsiran kita terhadap yang sumber-sumber yang sudah kita kritik sumber tadi kita tafsirkan menurut analisis kita sebagai orang sejarah itu untuk menggunakan metode itu, baru kita tuliskan itu dalam hal historiografi atau sudut pandang kita sebagai penulis. Nah, itu adalah teori dan metodologi sejarah yang teman-teman sejarah biasa lakukan. Nah, jadi itu kalau berbicara untuk menguak sejarah itu ada teorinya kan. Jadi tidak sembarang orang untuk dapat bisa menguak hal ini. Ya walaupun di zaman-zaman saat ini di media-media sosial itu orang bebas ya berpendapat. Orang bebas mengungkapkan apa yang menjadi ibaratnya
alur berpikirnya ya. Ya walaupun padahal kadang beberapa hal yang disampaikan itu kadang kalau kami sejarah itu tidak kuat ataupun tidak kredibel sumbernya kadang ya. Kadang hanya mulut ke mulut. Nah, yang ke mulut ini juga menjadi problem juga. Ya walaupun di sejarah itu kami ada yang namanya sejarah lisan. Nah, sejarah lisan. Ya walaupun tetap sejarah lisan itu akan diperkuat dengan sumber-sumber tertulis juga. Biar dan diperkuat dengan analisis kita sebagai penulis. Nah, fakta sejarah yang teman-teman biasa belajar sejarah itu kan selalu berkaitan dengan fakta ya. Fakta sejarah itu adalah apa yang sejarah apa ataupun peristiwa apa ataupun kata-kata apa ataupun kalimat apa yang disampaikan oleh sejarawan itu sendiri. Itu tadi yang primer ya Bang? Ya. Kalau yang sekunder itu seperti apa Bang? Kalau yang sekunder itu ya seperti buku-buku yang ditulis, terkait kota Pontianak. Itu kan sudah banyak tuh kayak Pontianak Heritage, terus 200 tahun kota Pontianak. Terus peringatan ulang tahun kota Pontianak tuh bahkan ada yang juga yang dijadikan buku yang tadi 200 kota Pontianak itu jadi sumber sekunder. Banyak sih sebenarnya. Ada yang tersier juga. Tersier itu bagaimana? Tersier itu yang ketiga. Yang ketiga ibaratnya dia wawancara orang. Kalau orang yang wawancara ini kan udah jadi sumber sekunder sebenarnya. Nah, nanti ada lagi pendapat dia ini dikutip lagi sama orang. Nah, itu sudah masuk tersier. Berarti dikembangkan orang lain lagi. Iya, dikembangkan orang lain. Belajar gitu memahami sejarah. Tapi di generasi muda sekarang, Bang, itu sangat jarang anak-anak muda mau belajar sejarah. Karena menurut pandangan mereka, ya ini sepengetahuan saya, itu belajar sejarah sama saja kita tidak bisa move on dari masa lalu kayak gitu. Ya, betul. Tapi padahal yang seperti Abang sampaikan tadi, justru dari belajar sejarah kita dapat ambil hal-hal baik atau hikmah untuk kita ke depannya kayak gitu kan. Oke, menarik nih kawan-kawan. Terus kita masuk tadi teori di primer Bang. Primer, katanya kan tadi Abang sampaikan kita harus ketemu orang-orang yang terlibat akan sejarah itu kan tadi salah satunya. Orang yang terlibat kita kaitkan dengan Pontianak itu kan udah lama sekali itu Bang. Itu kayak gimana tuh Bang? Nah, biasanya untuk mengakali itu kalau teman-teman di sejarah lisan itu lebih ke kita mengambil silsilah dari keluarga itu. Silsilah dari keluarga itu kan pasti ada silsilah masing-masing keluarga itu kan. Kalau di kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan itu kan ada silsilahnya tuh. Kadang kita harus melihat silsilahnya dari ini, kok dia bisa jadi sultan berikutnya karena apa sih? Rupanya ada keturunan, ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu itu wajib ditelusuri oleh teman-teman sejarah, orang-orang sejarah, pemerhati sejarah ataupun peneliti sejarah. Nah, di dalam silsilah itulah dapat ditemukan akar ataupun ibaratnya korban dari silsilah itu sendiri. Nah, yang ibaratnya kalau kita mendapati kendala ketika kita mencari orang yang terlibat di peristiwa itu kan pasti udah lama ya. Kalau apalagi kalau zaman kolonial Belanda itu kan udah berapa tahun itu kan. Nah, jadi untuk mengakalinya ya kita ngambil keluarga dekatnya. Nah, itu kita wawancarai. Biasanya kan dia kan diceritakan langsung oleh orangnya, oleh keluarganya, oleh mungkin ayah ataupun ibunya ataupun kakek neneknya. Itu kan secara langsung ya, walaupun nanti jatuhnya sumbernya sekunder. Bisa jadi juga itu sumber primer ketika dia masih kecil, ibaratnya dulu masih kecil ya kan, ibaratnya itu juga masih bisa masuk sumber primer ya, walaupun pada waktu itu dia kan masih kecil kan, masih belum tahu apa-apa dan gambarannya pun belum tertangkap dengan jelas, mungkin dari cerita-cerita orang tuanya dan nenek buyutnya, mungkin kayak gitu. Oke. Terus masa tadi teori primer terus sekunder. Selama ini yang Abang gali sejarah, saya sebagai penggiat sejarah, buku-buku yang apa gitu Bang, yang mesti orang-orang Pontianak tahu atau yang orang lain pun tahu, yang ingin mengetahui sejarah Pontianak gitu, buku-buku apa gitu? Nah, yang setahu saya tuh sebenarnya buku-buku bacaan tuh banyak yang bagus, tetapi buku-buku yang bagus itu kadang kita kendalanya di bahasa. Nah, ya kayak bukunya PJ Vet ya, walaupun
teman-teman sejarah tuh banyak sekali untuk mengutip tentang terkait kota Pontianak itu bukunya PJP. Pernah mungkin mendengar itu. Nah, terus ada John Leyden, terus banyak sih J.T. Miller. Nah, itu juga orang-orang yang kadang menulis tentang lokalitas kita, tentang kota Pontianak. Walaupun tidak secara spesifik disebutkan, tapi ada beberapa catatan yang dimana memang mereka mengungkapkan tentang awal kedatangan kota Pontianak itu sendiri. Nah, kalau untuk yang bahasa Indonesia sebenarnya Pontianak Heritage itu juga bisa jadi salah satu pedoman untuk teman-teman tahu sejarah kota Pontianak walaupun tentunya ada kelemahan-kelemahan tertentu yang dimiliki oleh buku-buku itu ya. Tapi itu tidak masalah, tapi itu menjadi sebuah khazanah baru lah buat teman-teman untuk menambah ilmu. Dan buku 200 tahun kota Pontianak itu juga relate untuk teman-teman tahu. Terus sejarah wali kota di Kalimantan Barat, wali kota Pontianak itu juga jadi salah satu bukunya. Ada juga bukunya. Nah, itu sih beberapa buku yang mungkin relevan untuk teman-teman coba baca dan dalami terkait kota Pontianak. Selebihnya itu banyak tulisan-tulisan historiografi barat. Oke. Terus yang ketiga tadi teori tersier. Pengalaman Abang lah nih terkait dalam menggali secara teori tersier itu. Itu kan dikembangkan orang lain kan, tokoh-tokoh yang memang juga penggiat sejarah, penggali sejarah. Untuk di Pontianak ini kira-kira yang cukup paham, yang sampai saat ini mendalami sejarah itu siapa ya Bang? Yang Abang ketemu gitu. Banyak sih kalau di Pontianak ya, banyak sekali orang-orang yang sekarang alhamdulillah sekarang itu banyak. Dulunya ada dari kurun waktu berapa tahun terakhir ini alhamdulillah teman-teman yang berkecimpung di sejarah itu sudah lumayan besar. Ada beberapa kemarin kan, ada beberapa teman-teman juga yang kemarin mengangkat ataupun bukan mengangkat ya, menjadi salah satu tim dari pengangkatan pahlawan nasional Dr. Rubini. Itu salah satu teman-teman memang yang giatnya di sejarah. Ada banyak sih sebenarnya kontribusi teman-teman di sejarah Kalimantan Barat itu sendiri. Ada beberapa orang ya, walaupun ada beberapa orang juga yang keilmuannya sebenarnya tidak masuk di sejarah, tetapi dia itu rutin untuk menggali sejarah itu sendiri. Jadi jatuhnya itu pegiat sejarah, pencinta sejarah. Nah, pencinta gitu, sejarah ya. Itu lebih tepatnya. Oke, yang kita bahas ini kan sejarah Pontianak nih Bang. Awal mula sejarah Pontianak itu sepengetahuan Abang itu gimana gitu Bang? Nah, kalau menggali sejarah kota Pontianak itu tidak terlepas dari Habib Hussein Al-Qadri pastinya. Nah, Habib Hussein Al-Qadri ini kan asalnya dari Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman, dia sebenarnya menyebarkan agama Islam sebelum ke kerajaan Matan ya. Dia itu menyebarkan Islam tuh di Pulau Jawa kalau dari beberapa sumber. Setelah dia selesai menyebarkan agama Islam itu di Jawa, dia baru ke kerajaan Matan. Habib ya? Ya, Habib Hussein Al-Qadri. Keturunan Nabi Muhammad. Iya. Habib Hussein Al-Qadri. Nah, dia ke kerajaan Matan. Di kerajaan Matan itu dikasih tempat yang sangat ibaratnya yang dipandang di Kesultanan Matan itu sendiri, kerajaan Matan. Dia itu menjadi seorang mufti, diangkat menjadi seorang mufti. Mufti itu pemangku adat ataupun jaksa ya kalau sekarang ya, ataupun hakim lah ya kalau di kondisi sekarang itu. Nah, yang dimana dia itu tugasnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerajaan Matan. Nah, ketika ada problem masyarakat di kerajaan Matan, ada problem ataupun ada kasus ataupun permasalahan, yang nangani itu pasti Habib Hussein Al-Qadri. Nah, dia menikah dengan anak dari raja kerajaan Matan itu sendiri, Nyai Tua, putri Nyai Tua. Nah, pernikahan inilah yang melahirkan yang namanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang menjadi pendiri kota Pontianak. Ya. Tetapi waktu itu terdapat perselisihan antara Habib Hussein Al-Qadri sama
kerajaan Matan itu sendiri, karena ketidakcocokan terhadap permasalahan yang terjadi di kerajaan. Karena waktu itu Habib Hussein tidak senang karena raja itu mencampuri urusan yang harusnya dilakukan Habib Hussein Al-Qadri, bukan raja pada saat itu. Nah, sehingga waktu itu dia memutuskan untuk hijrah ke Mempawah. Sebelumnya sebenarnya Opu Daeng Manambon itu menginginkan bahwa Habib Hussein itu harusnya ke Mempawah dulu, tapi dia menolak karena sudah nyaman di kerajaan Matan awalnya. Opu Daeng Manambon itu siapa, Bang? Panembahan di kerajaan Mempawah. Kerajaan di Mempawah. Nah, waktu itu Opu Daeng sebenarnya sudah meminta Habib Hussein Al-Qadri untuk dapat hijrah ke kerajaan Mempawah. Nah, tapi dia menolak karena dia ataupun beliau itu merasakan betah di kerajaan Matan itu sendiri, karena dia juga udah mempersunting anak raja kerajaan Matan itu sendiri kan. Jadi sudah seperti rumah dia lah sebenarnya. Tetapi karena perselisihan itu membuat Habib Hussein Al-Qadri beserta keluarganya itu memutuskan untuk hijrah di kerajaan Mempawah. Nah, di kerajaan Mempawah inilah Habib Hussein Al-Qadri sampai meninggal di situ. Nah, kalau teman-teman ke Mempawah, coba-cobalah mampir ke makamnya makamnya Habib Hussein Al-Qadri. Itu tidak jauh dari Kesultanan Mempawah itu sendiri lokasinya. Mungkin Bang Uray udah coba telusur itu ya. Saya pernah juga ke makam beliau itu, alhamdulillah diberi kesempatan ke makam beliau. Terus kayak gini, Bang. Tadi hubungannya dengan Habib Hussein, terus terbangunnya Pontianak itu bagaimana? Nah, ini yang menarik. Nah, di kerajaan Mempawah sendiri, karena Habib Hussein Al-Qadri ini udah meninggal kan, dan posisinya pada saat itu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu diceritakan bahwa dia posisinya ada di Banjar, kerajaan Banjar. Nah, di kerajaan Banjar dia juga menikahi seorang permaisuri di situ. Siapa permaisuri itu, untuk namanya itu spesifiknya saya kurang tahu, tapi dia salah satu istrinya itu adalah salah satunya di kerajaan Banjar itu sendiri. Itu siapa yang menikah dengan orang Banjar? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang menikahi di kerajaan Banjar. Nah, setelah itu 4 bulan kemudian dia ke Mempawah. Ke Mempawah dia memutuskan berserta keluarganya menyepakati bahwa dia harus keluar dari Mempawah. Nah, catatan juga ada beberapa catatan ataupun tulisan yang mengatakan bahwa ini sebagai harga diri Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, karena Habib Hussein itu sendiri kan sudah meninggal kan. Buat apa dia masih di standby di kerajaan Mempawah kan? Oh, ya, sedangkan orang tuanya ya. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa banyak sekali beberapa ibaratnya pembesar kerajaan Mempawah itu tidak suka dengan kehadiran Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, sehingga beliau memutuskan untuk dapat meninggalkan kerajaan Mempawah. Nah, setelah itu dia meninggalkan kerajaan Mempawah itu dituliskan, ada yang bilang itu tahunnya 1770, ada yang bilang 1771. Nah, yang berbicara Kota Pontianak ini menariknya di situ sebenarnya. Menariknya pertama, perihal belayarnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta armadanya tuh. Kalau dijelaskan tuh armadanya ada 14 perahu armada tuh. Kapal-kapal besar. Iya, kapal-kapal kalau diceritakan besar atau enggaknya kayaknya tidak terlalu besar. Cuman dia memiliki armada yang banyak. 14 itu. Diceritakan. Terus ini, Bang, masalah penamaan Pontianak. Nah, itu juga yang menarik tuh nanti terkait penamaan. Ya, yang menarik itu kan terkait tanggal sekarang ditetapkannya hari jadi Kota Pontianak kan 23 Oktober kan, 1771. Yang dipakai sekarang. Yang dipakai sekarang itu. Tetapi sebenarnya ada sudut pandang lain sebenarnya, tidak hanya 23 Oktober. 23 Oktober itu ada yang mengatakan bahwa itu baru proses berjalannya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dari Mempawah ke Pontianak. Masih dalam perjalanan. Iya, dari perjalanan. Ada yang mengatakan bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu sampai dan membangun tempat tinggal di sana. Itu ada yang mengatakan 1 Ramadan 1585 Hijriah.
Yang dimana itu kalau bisa dikalkulasikan dengan tanggal Masehinya itu 8 Desember 1771. Dan ada yang bilang juga 4 Ramadan 1185 Hijriah. Itu yang kalau dikalkulasikan juga itu 11 Desember 1771. Berarti kalau memang mempelajari sejarah banyak versi-versi yang harus Ya. kita ketahui ya, Bang ya. Nah, bahkan di PJPet sendiri yang buku tadi itu Heeh. itu mengatakan bahwa 7 Januari. 7 Januari. Ya, 7 Jauh Januari itu. 1772, bukan 71 lagi, 72. Ya, sudah masuk beda tahun itu. Beda-beda ya. Iya, itu yang menariknya di Pontianak. Tidak hanya penamaan. Nah, kalau berbicara penamaan, itu ada 7 perspektif sebenarnya. Waduh. 7 perspektif. Nah, ya kan? Yang saya dengar nih, Bang. Yang saya dengar itu sejarah Pontianak itu dari namaan kuntilanak gitu, Bang. Nah, Itu secara umumnya yang saya sering dengar sebagai orang awam gitu, Bang. nah kemarin itu kan sempat viral juga kan. Ada seseorang yang menulis karya tulis yang mengatakan bahwa memang benar Kak, kota Pontianak itu berasal dari penamaan hantu kuntilanak. Ya itu perspektif orang antropolog ya, wajar kalau itu orang antropolog. Karena orang antropolog ini kan langsung ke masyarakat turunnya. Sehingga dia wawancara orang, terus pastinya orang-orang ataupun masyarakat awam yang sudah terbiasa dengan cerita-cerita itu, yang sudah ibaratnya sudah melekat lah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat ataupun tebiat kalau orang Pontianak bilang tuh, bahwa kota Pontianak itu memang benar kota hantu gitu. Ya, di tulisan-tulisan historiografi barat pun sama seperti itu. Ada yang bilang asal kata Pontianak itu adalah tempat roh jahat. Tempat roh jahat. Tetapi ketika Abdurrahman hadir ke Pontianak, dia pertama kali menginjakan daratan dan dia menebang hutan yang sekarang menjadi kerajaan Pontianak itu. Roh-roh jahat itu hilang. Diceritakan seperti itu di tulisan J.T. Miller kalau nggak salah. Itu historiografi barat. Banyak sekali historiografi barat itu yang menceritakan juga bahwa Pontianak itu berasal dari kuntilanak. Iya. Kalau sepengetahuan saya, Bang, kalau penamaan kuntilanak itu kan kalau orang Melayu Pontianak atau ya Malaysia juga itu kalau nyebut kuntilanak ya hantu Pontianak kan. Iya. Padahal kalau di Malaysia itu di Johor, di daerah Johor Baru itu ada nama daerah yang namanya Pontian Kecil. Oke. Saya izin merokok. Oh siap, aman itu. Pontian Kecil namanya pulaunya. Nah, Pontian. ada yang bilang memang terinspirasi dari daerah itu. Ada yang bilang juga bahwa kota Pontianak pertama kali itu karena memang penamaan dari pulau itu pertama kali ditemukan, namanya Pulau Pontianak. Iya, tapi artinya itu adalah pulau dengan artinya roh jahat itu tadi. Nah, terus kalau perspektif lain itu mengatakan bahwa Pontianak itu berasal dari Pontian, kata Pontian. Kalau bahasa cerita rakyat Melayunya itu. Pontian yang artinya persinggahan ataupun pemberhentian. Kalau teman-teman lihat dari peta keberadaan kota Pontianak, baik itu peta 1934 maupun peta-peta yang mencerminkan kondisi ataupun letak geografis dari kerajaan Pontianak, bahwa banyak yang mengatakan bahwa letak kerajaan Pontianak ini sangat strategis. Itu dibuktikan banyak loh. Bisa dari pelabuhannya, bisa dari peninggalan berupa Bank Indonesia. Kalau teman-teman pernah melihat Bank Indonesia di alun-alun Kapuas, bank itu dulunya di Javaske Bank. Tapi memang strategis sekali Yeah. saya lihat, Bang. Ya, saya juga pernah berkunjung ke keraton juga kan, Yeah. Istana Kadria itu. Memang kan kalau orang pada dulunya kalau tempat-tempat yang memang orang-orang kaya atau segala macamnya itu dia berada tinggal di tepi sungai kan. Yeah. Tinggal di tepi sungai. Berarti memang transportasi kan memang dari sungai. Ya, lebih banyaknya dulu itu transportasinya sungai. Nah, jadi strategisnya dulu itu Pontianak memang menjadi cengkraman perdagangan sih, kayak guritanya perdagangan di Kalimantan Barat dulu. Di perdagangan juga lewat sungai. Jadi ya.
dari jalur hilir hulu itu masuknya ke Pontianak. Jadi singgah di Pontianak. Jadi ada kata ataupun pemaknaan bahwa kota Pontianak itu berasal dari kata Pontian ataupun pemberhentian itu sendiri. Oke, menarik nih. Banyak sebenarnya. Terus masalah ini bang, terkait sekarang kan masih ini cucu-cucunya kan masih kan. Ya. Nah, itu proses beliau dalam membangun kerajaan itu bagaimana bang? Sampai sekarang masih utuh kan bangunannya gitu. Ya, sebenarnya kalau teman-teman melihat Masjid Jami sekarang itu dari kita tarik historisnya itu sebenarnya tidak sebesar seperti sekarang Masjid Jami itu. Tapi dulu berproses, bertahap lah ya kalau istilahnya kita ini kan. Kalau teman-teman biasanya melihat bangunan masjid yang sekarang besar, dulunya sebenarnya kecil ataupun biasa belum disebut masjid, tapi langgar ataupun surau. Ya karena masih spesifiknya kecil kan. Masih bangunan-bangunan yang diceritakan ya pondok-pondok bambu, kayu. Dan waktu itu memang posisi kota Pontianak itu ada sketsa yang dituliskan orang barat itu bahwa kondisi Pontianak itu masih hutan belantara, masih banyak pohon-pohon tinggi yang namanya pohon punti. Pohon punti juga. Ya, pohon punti itu berasal dari kata pon dan ti. Pohon tinggi dan besar. Iya. Itu makanya banyak perspektif mengatakan tentang penamaan kota Pontianak. Itu yang menariknya di kota Pontianak. Banyak tadi juga ada penamaan dari Kuntilanak, terus juga pohon tinggi yang ada pada masa itu. Terus terkait sejarah Pontianak nih bang, itu kan ada hubungannya juga dengan Keraton Mempawah berarti ya. Ya. Terus ada hubungan juga tadi Habib Hussein sempat ke Sukadana. Terkait sejarah Pontianak, apa ya? Hal-hal yang sekarang yang masih dijalankan oleh adat-adat yang ada di Kesultanan itu seperti apa sih bang? Nah kalau spesifiknya sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan di setiap kesultanan sekarang sebenarnya kan kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Bahkan kita dulu itu sebenarnya daerah istimewa Kalimantan Barat, tetapi kita sepakat untuk dapat menyatukan ke negara kesatuan Republik Indonesia sehingga istilah istimewa itu tidak ada lagi. Nah sebenarnya kalau terkait hegemoni dari sistem kerajaan sendiri sebenarnya sekarang sudah tidak sekuat dulu gitu kan. Kalau dulu itu kan di mana-mana kerajaan kan harus memiliki wilayah kekuasaan gitu kan, wilayah kekuasaan sehingga dia harus mencaplok wilayah sana, wilayah sini gitu kan. Itu biasa terjadi di sistem kerajaan. Bahkan memang kalau rumitnya di sistem kerajaan itu untuk penerusnya. Nah, bahkan penerusnya itu menjadi hal yang harus dipikirkan ke depannya gitu kan. Siapa yang harus menggantikan sultan sekarang ini kalau bukan anaknya yang laki-laki. Nah, yang menjadi permasalahan ketika sultan itu ataupun raja itu tidak memiliki keturunan laki-laki. Bagaimana itu? Nah, itu yang menjadi sebuah problem di dalam sistem kerajaan ataupun kesultanan. Nah, sehingga biasanya ada mau tidak mau, ada dari keluarga dari sultan ataupun kakaknya ataupun adiknya yang harusnya melanjutkan estafet kepemimpinan itu ya, walaupun sekarang sudah tidak relate ya sistem kerajaan itu diterapkan di Indonesia. Oke, menarik nih teman-teman. Perihal kesultanan, sekarang siapa bang yang memimpin Kesultanan Pontianak ini siapa ya? Sekarang itu Sultan Melvin kan. Sultan Melvin dia juga kan sebagai dosen kan di dosen Visip Untan kalau nggak salah. Dosen juga. Ya, dia sebagai orang akademisi kan. Nah, jadi kalau sekarang kan kondisi sekarang ya mau tidak mau seorang sultan juga harus memiliki kehidupannya juga kan, harus mencukupi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Bukan sistem kerajaan lagi yang dulu bisa kehidupannya bisa dipenuhi oleh sistem kerajaan itu sendiri. Sekarang kan sudah tidak ada. Pontianak sekarang udah sultan keberapa sih bang? Kalau sekarang 10 atau 11 ya? 10 atau 11? Iya. Kalau secara spesifik kalau kesultanan saya kurang ibaratnya menelusuri tentang itu karena kajian saya sekarang itu sebenarnya Jepang. Jepang di Pontianak. Kalau Jepang di Pontianak itu
terkait dengan sejarah mandor ya. Saya Ya. berpendapat itu terkait sejarah mandor itu Itu bagaimana? itu salah satu tragedi sih. Sebenarnya itu salah satu tragedi yang terjadi ketika pendudukan Jepang itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang di awal kedatangannya itu yang sangat penting sebenarnya. Nah, itu yang menjadi kajianku sekarang. Yang dimana memang kajian awal pendudukan Jepang kedatangannya itu sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana dia bisa menduduki kota Pontianak sekarang. Pada saat itu ya, 1942. Ya, kan di dalam kedatangan Jepang itu sendiri itu kan ada peristiwa ataupun tragedi juga sebenarnya, namanya kapal terbang 9. Kapal terbang 9. Nah, kapal terbang 9 itu sekarang sudah dijadikan novel loh. Kalau Bang Urai sudah baca ya, ada novelnya itu, karya M. Yanis. Iya, itu sudah dibukukan, nama judul bukunya itu Kapal Terbang 9. Nah, istilah di Pontianak itu insiden Pontianak, kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di Pontianak. Di awal kedatangan Jepang saja sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Ada beberapa sumber yang mengatakan, ada yang bilang bruder itu istilah guru dulu. Bruder dari sekolah HCS, Holland China School, sekolah Cina itu mengatakan bahwa 20 siswanya meninggal akibat pesawat ataupun bala tentara Jepang melalui pesawatnya itu menjatuhkan bom atom di Pontianak. Nah, dia melalui 2 rute tuh, melalui jalur rute utara ke selatan, yang kedua dari tenggara ke barat laut atau seperti apa gitu. Ada 2 rute dia. Dia secara spesifik itu memang sudah punya rutenya untuk menjatuhkan serangan itu, melancarkan serangannya melalui bom atom itu. Nah, kenapa disebut kapal terbang 9? Ya karena sebanyak 9 pesawat terbang itu menjatuhkan bom atom. Itu pada masa kedatangan awal Jepang, dan Pontianak itu masih dipimpin oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu pada masa Sultan keberapa itu, Bang? Itu Sultan keberapa ya kalau di Pontianak? Siapa Sultan? Nah, Sultan Muhammad sepertinya. Dia juga menjadi korban mandor kalau nggak salah. Nah, itu spesifiknya di situ. Nah, tragedi itu banyak menimbulkan korban jiwa. Terus ada yang mengatakan bahkan ada 129 kalau surat kabar internasional. Evening Post itu di surat kabar itu mengatakan bahwa insiden Pontianak itu memakan korban 129 korban jiwa. Dan ada yang mengatakan bahwa ratusan korban jiwa itu menjadi korbannya. Ada yang luka-luka dan sebagainya. Dan rumah sakit itu hanya 1 yang menangani. Itu rumah sakit misi di Sungai Jawi. Nah, itu saja, dan digambarkan itu bahwa korban-korban jiwanya itu sampai tidak cukup ditampung di rumah sakitnya. Ya, saking banyak korban jiwanya. Itu dituliskan di beberapa sumber ya. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Awal mula kedatangan Jepang itu sangat menarik untuk dikupas, dan belum banyak orang yang mengupas tentang itu. Nah, kebanyakan kan peristiwa mandor yang dikupas teman-teman sejarah, bahkan orang-orang yang skala umum juga sekarang juga sedang ibaratnya membuat gawai terkait peristiwa mandor itu sendiri, karena sudah dijadikan hari berkabung daerah. Menarik juga untuk kita bahas nantinya itu, Bang. Iya. Soalnya kalau kita bahas sekarang bakal panjang kali. Iya, panjang. Karena memang berkaitan tentang porsi kan. Porsi kita berbicara di sesi ini ya, karena kita berbicara sejarah Kota Pontianak. Sebenarnya sejarah Kota Pontianak ini unik dan menarik untuk kita dapat dalami lebih lanjut lagi. Dan ini menjadi sebuah kritik juga bagi pemerintah Kota Pontianak. Kenapa sih memang harus mengangkat hari jadi Kota Pontianak tanggal 23 Oktober? Kenapa tidak dikaji kembali? Apa alasan terkuatnya? Apa sih filosofinya? Kalau ditarik historisnya seperti apa? Ini kan yang menjadi kendala pemerintah saat ini kan. Jarang sekali stakeholder pemerintah itu melibatkan orang-orang sejarah di dalam pemerintahannya. Padahal di zaman-zaman pemerintahan terdahulu banyak sekali yang
ibaratnya melibatkan orang-orang sejarah untuk dapat mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan. Karena dari sejarah itu kan kita bisa belajar kan. Apapun kesalahan di masa lalu ya jangan sampai itu kejadian kembali di masa sekarang. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kritik bagi pemerintah saat ini, di mana memang seharusnya dan sudah selayaknya orang-orang sejarah itu dilibatkan di dalam pengambilan keputusan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena memang penting sih ketika kita berbicara sejarah tidak hanya untuk masyarakat awam, tapi untuk orang-orang pemerintahan pun harusnya mereka lebih mendalami ataupun mensiasati akan hal-hal kayak seperti ini. Berarti memang selain kalau sepandangan kita kan nama Sultan ya Sultan duduk-duduk aja, padahal di sisi lain mereka mempertahankan juga, memperjuangkan juga. Iya. Iya tadi ya. Oke. Menarik nih Bang. Cuman kita keterbatasan waktu. Cuman boleh nanti selanjutnya kita akan bahas lagi tentang sejarah Pontianak. Tadi juga ada Bang bahas sedikit tentang mandor. Boleh kita bahas tuh ke depannya itu Bang. Boleh. Dan terakhir saya ingin tanya ke Bang, seberapa pentingnya sih Bang hikmah yang terkhususnya kita ambil sejarah di Pontianak, hikmah yang mesti kita pelajari dari sejarah Pontianak? Nah, sebenarnya hikmah yang bisa kita petik dari kejadian kota Pontianak, kita harusnya sama-sama duduk berpegangan, kita duduk satu ruang diskusi, kita duduk di tempat yang sama-sama rata, sama-sama tinggi, sama-sama rendah, di mana kita mengobrolkan ke depannya kota Pontianak seperti apa. Karena kalau kita kaji lagi, menarik untuk kita dalami, kenapa sih kita harus menjatuhkan tempo tanggalnya itu hari jadi Pontianak itu tanggal 23 Oktober. Nah, kenapa Pontianak itu dinamakan Pontianak? Nah, itu kan tidak hanya perspektif kuntilanak kan, yang harusnya diedukasi oleh pemerintah itu sendiri. Kemarin sempat menjadi problem itu ketika pemerintah kota Pontianak itu menampilkan hantu kuntilanak di festival airnya. Festival air hari jadi kota Pontianak, kalau teman-teman pernah melihat itu. Nah, itu yang menjadi problem kita di masyarakat kita karena sudah mendarah dagingnya kan. Nah, mungkin itu sih yang menjadi sebuah masukan buat kita bersama, tidak hanya teman-teman tapi saya dan teman-teman lainnya yang bergelut di sejarah itu sendiri. Mungkin itu sih. Terima kasih buat narasumber kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman dan semuanya, terus kita gali sejarah Pontianak, jangan cuma di situ-situ saja, karena belajar sejarah berkembang, sejarah itu selalu berkembang dengan zamannya kayak gitu. Mungkin buat teman-teman, jangan lupa juga like, comment, and subscribe gitu Bang ya. Boleh promo dikit Bang? Ya boleh teman-teman like, comment, dan subscribe channelnya Nilam Institute yang punya jargonnya Ora et Labora. Mungkin itu saja kesempatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.